saya mau panggil Mbak Hana Keraf yang akan melanjutkan dengan pemaparan materinya. Teman-teman, aku remind lagi bisa di chat ya di kolom komentar untuk pertanyaannya. Sebelum Mbak Hana Keraf mau membuka dengan sesinya, sepertinya ada video nih yang akan kita tampilkan sebentar lagi, yang akan kita tayangkan. Teman-teman bisa melihat layarnya ya untuk menyaksikan videonya. Tukandai, dai tukandai, tobo tena tena tukandai. Tede koi ilena po, tobo tena tena tukandai. Watan haka, haka watan haka, lerin dore dore watan haka. Mbak Hana sudah bergabung. Halo Mbak. Halo, selamat siang teman-teman. Silakan Mbak Hana untuk materinya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk pemutaran videonya dan senang sekali juga saya hari ini bisa hadir di sini. Pak Crispin, terima kasih banyak. Tadi materinya saya banyak belajar sekali tentang perkembangan destinasi wisata ya, dan bisa menjadi inspirasi juga untuk saya di Duanyam dan Krealogi. Perkenalkan, saya sendiri Hana Keraf, dan mungkin yang lebih di NTT mungkin sudah ada beberapa yang pernah mendengar brand Duanyam sendiri, dan mungkin hari ini saya ingin share sedikit tentang pengalaman dari kami di Duanyam, dan kemudian berikutnya tentang Krealogi, ya dari mengembangkan ide bisnis di tahun 2014, dan dimulai dari kompetisi-kompetisi seperti Ideathon ini juga gitu, waktu di tahun 2014. Saya coba untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah Ya, terlihat. Yap, sudah. Sudah ya, terima kasih. Ya, mungkin memperkenalkan sedikit kepada teman-teman ya yang akan ikut kompetisi dari Ideathon sendiri. Semoga ini ide kami di dalam Duanyam dan Krealogi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan juga bisa belajar dari pengalaman praktis kami mengembangkan rantai pasok sektor kria di NTT sendiri dari sejak 2014. Nah, Duanyam adalah sebuah kewirausahaan sosial, jadi memang kami for profit, kami adalah bisnis, dan Duanyam sendiri didirikan tahun 2014, dan Duanyam itu adalah singkatan dari Dua Menganyam, Dua dalam dialek Maumere, bahasa Maumere artinya ibu, jadi memang singkatannya adalah Ibu Menganyam. Duanyam sendiri kami fokus pada bagaimana bisa memberikan akses terhadap uang tunai bagi perempuan perajin di daerah terpencil di Indonesia dengan menggunakan kerajinan tangan atau kria sebagai alat atau tools untuk bisa meningkatkan penghidupan bagi perempuan perajin. Kemudian Duanyam sendiri lahir tahun 2014 dan di tahun 2020 ide dari Krealogi yang merupakan pembelajaran dari Duanyam selama kurang lebih hampir 6 tahun mengembangkan sistem rantai pasok ini sekarang available gitu atau sekarang bisa diakses oleh teman-teman pelaku UMKM lainnya di Indonesia untuk belajar dari pengalaman Duanyam. Duanyam sendiri sudah bekerja dengan lebih dari 1.400 perajin sampai hari ini. Kemudian kami juga memberikan akses pasar bagi perajin-perajin UMKM Kria secara langsung, dan fokus kami juga adalah bagaimana kami bisa meningkatkan pendapatan bagi perajin. Kemudian ini adalah lokasi kerja Duanyam sampai hari ini. Memang kalau dilihat memang fokusnya paling banyak adalah di Provinsi NTT, dari Kabupaten Lembata, Flores Timur. Saat ini saya sedang di Larantuka di Flores Timur, lalu dari Nagekeo dan dari Ngada juga. Dan produk-produk anyaman yang dihasilkan itu memang berbeda-beda bahan dasarnya. Kalau dilihat sebelah kiri,
Bahan dasarnya itu ada yang dari gebang, ada yang dari lontar, ada yang dari kulit kayu, purun, dan seterusnya. Tergantung dari bahan baku alam apa yang tersedia di wilayah lokal perajin-perajin tersebut. Produk-produk kami dibagi menjadi produk home decor dan produk fashion. Home decor itu kebanyakan untuk hotel juga, sendal hotel, beach bag, tempat remote control, sleeper mat, alas untuk sendal dan seterusnya. Kemudian Duanyam juga secara aktif memberikan pendampingan untuk desain produk bagi produk-produk kerajinan tangan yang ada di desa dan sudah memenangkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Sebagai salah satu contoh, salah satu desa di Kecamatan Riung, Desa Lengkosambi Utara di Ngada, itu November tahun lalu mendapatkan penghargaan Good Design Award di Jepang untuk salah satu produk keranjangnya yang berbahan dasarkan gebang. Dan ini adalah produk-produk hotel amenities kami yang cukup populer dan kami biasanya menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan needs dari hotel. Ini adalah klien-klien Duanyam, seperti yang saya sampaikan, Duanyam secara aktif memberikan akses pasar. Jadi memang idenya adalah bagaimana ketersediaan bahan baku, ketersediaan skill menganyam, skill kria lainnya, karena kami ada produk-produk yang modifikasi juga dengan tenun, dengan batik, dan produk-produk kerajinan tangan lain. Ini bisa kemudian fit kepada kebutuhan pasar. Penting sekali buat kita yang memulai usaha dari desa atau community base untuk paham bagaimana mengembangkan produk yang fit community dan fit market juga. Jadi bukan hanya sepihak apa maunya pasar atau bukan sepihak apa yang bisa diproduksi oleh komunitas, tetapi ini harus berimbang antara komunitas juga dengan pasar. Kemudian yang kami lihat sebenarnya selama hampir 7 tahun ternyata ada gap di Indonesia tentang rantai pasok kria itu sendiri. Sebenarnya permintaan dari sisi pasar itu cukup besar kalau mau dilihat, sampai 400 triliun dalam setahun. Dan jumlah UMKM kria sendiri di Indonesia itu sampai 1,2 juta. Di NTT itu sekitar 105.000 jumlahnya. Namun ada gap yang membuat kedua aspek ini tidak bertemu gitu, supply dan demand-nya. Di sisi UMKM kria sendiri, perencanaan produksi itu tidak terorganisir, jadi produksinya pun terlambat, packing terlambat, dan alhasil pengiriman dan tiba di klien pun terlambat. Sedangkan klien itu butuh konsistensi untuk pengiriman tepat waktu, konsistensi untuk kualitas, dan juga harus cepat gitu ketika tiba. Lalu kurang pengetahuan tentang logistik menyebabkan ongkos kirim, nah ini masalah paling besar di Indonesia Timur ya. Kurangnya pengetahuan tentang logistik menyebabkan ongkos kirim pun menjadi besar. Satu, lalu yang kedua untuk konsolidasi pengiriman yang kurang knowledge menyebabkan produk-produk jatuhnya jadi jauh lebih mahal. Lalu tidak adanya pencatatan biaya dan keuangan secara disiplin menyebabkan kita bisa saja menjual produk dengan harga yang ternyata lebih mahal daripada harga yang kita tawarkan. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah terbesar dari UMKM. Gitu. Dan ini juga adalah salah satu kunci kekuatan dari Duanyam. Kami mencoba membangun sistem dari level desa, dari bahan baku sampai kemudian ke perajin, sampai ke quality control pengiriman, dan sampai kemudian dia tiba di klien. Dan ini menyebabkan kami bisa mengatur ketika ada pesanan besar. Contoh ketika kami menjadi official merchandiser Asian Games 2018, itu sekitar 17.000 produk dari Flores Timur, dan itu bisa di-manage dengan baik karena ada perencanaan. Kemudian kita juga bisa menjawab tantangan pasar karena kita sudah melakukan perencanaan produksi. Oh, produksinya itu butuh berapa, bahan bakunya berapa, perajinnya harus dibayar berapa, lalu kemudian ada kontrak kerjasama dengan pasar, sehingga kemudian kita bisa menggunakan invoice financing kepada penyedia dana modal misalnya. Lalu kami juga selalu berusaha untuk memastikan pengiriman produk kepada klien itu sesuai dengan yang kami janjikan. Jadi kami selalu menghitungnya mundur gitu. Kalau harus dikirim tanggal 1 Agustus, dihitung nih butuh berapa lama QC, berapa lama packing, berapa lama produksi, berapa lama bahan baku, sehingga nanti kita tetap bisa kirim pada tanggal 1 Agustus. Apalagi kalau misalnya pengirimannya harus rutin setiap bulan. Itu membutuhkan sistem yang sangat ketat dan tepat sehingga bisa kita deliver sesuai dengan permintaan dari pasar. Nah,
hampir 7 tahun ini banyak sekali gitu dari teman-teman UMKM lain yang kemudian ingin belajar juga dari Duanyam. Gimana caranya bisa bikin rantai pasok seperti Duanyam? Gimana caranya bisa bikin desain yang kemudian bisa diajarkan kepada komunitas? Gimana caranya mempertemukan kebutuhan pasar sama komunitas dan seterusnya gitu. Banyak sekali permintaan untuk belajar dari pengalaman Duanyam ini. Sehingga di tahun lalu kami memulai ide yang namanya Krealogi, yaitu salah satu usaha kami untuk bisa membagikan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi semua pelatihan yang kami berikan ini berdasarkan pengalaman real dari Duanyam. Jadi kami menggunakan studi kasus kami maupun studi kasus dari teman-teman yang kemudian belajar dari kami. Lalu kemudian ada prakteknya juga di workshop, lalu kami memiliki aplikasi dan pastinya ada ekosistem yang terintegrasi gitu. Nah, ini sedikit background saja, ide gitu ya, bagaimana sebagai pengusaha itu awalnya jualan anyaman, tapi kemudian bergerak nih, anyaman klien mau apa, pasar mau apa, oh ada modifikasi dengan tenun, oh ada modifikasi dengan batik, ada modifikasi dengan kayu, dengan bambu, dengan besi, dan seterusnya. Lalu kemudian tahun lalu di tengah pandemi, kami dipaksa untuk pivot dan kemudian beradaptasi. Ini penting sekali sebagai seorang wirausaha untuk bisa agile, bisa adaptasi dengan situasi eksternal. Nah, di tahun lalu dengan pandemi kami melihat yang biasanya teman-teman tim kami di lapangan itu bisa turun seminggu 2 kali, seminggu sekali, tahun lalu itu sampai 6-7 bulan sama sekali tidak turun ke lapangan gitu, ke desa. Dan ini kan menjadi kendala bagi kami. Produksi bagaimana, koordinasi dengan teman-teman komunitas perajin ini bagaimana. Dan ini menyebabkan kami kemudian melakukan semuanya itu menjadi virtual. Dan kami sampai hari ini sudah berhasil mengcopy pelatihan virtual tersebut kepada lebih dari 1.000 peserta, dan itu bukan hanya di NTT dan bukan hanya di Flores Timur, tetapi ke lebih dari 18 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang ternyata katanya teman-teman UMKM itu tidak bisa menggunakan teknologi, ternyata dengan pendampingan yang tepat, dengan pendampingan yang sesuai dengan yang bisa diterima oleh teman-teman UMKM, ternyata bisa cukup berhasil. Dan ini aplikasi yang kami juga gunakan secara internal gitu. Nah, aplikasinya ini bisa ngapain aja? Nah, ini yang saya sampaikan. Ketika ada orderan, kita bisa masukkan ke dalam aplikasinya. Tanggal 1 Agustus harus kirim, kapan produksi, kapan merencanakan, manajemen persediaan, sampai pencatatan biaya dan pengiriman. Aplikasi ini sudah kami sendiri secara internal gunakan dari 2019. Kenapa klien suka membeli produk Duanyam? Kenapa kami punya klien-klien yang berulang? Dari tahun 2015, hotel-hotel di Bali itu klien-kliennya sama semua. Karena kami selalu konsisten dalam menjawab komunikasi, konsisten dalam untuk pengiriman tepat waktu itu kami usahakan, lalu konsistensi dalam kualitas juga. Jangan sampai ketika klien minta 10, lalu kemudian kita kirim 10 bagus gitu ya kualitasnya, tetapi dari 10 ini mau ditambah menjadi 1.000 per bulan. Nah, itu udah beda lagi gamenya, permainannya. Sudah membutuhkan yang namanya sistem. Dan sistem itu harus dibangun dari sejak kita memulai ide bisnisnya, bukan sesudah usahanya sudah besar. Sistem itu bisa seperti apa sih? Ya pencatatan yang sederhana, kemudian penentuan grading, penentuan kualitas, kemudian pembukuan yang baik, itu aja sudah merupakan sistem, alur, skema dari produksi sampai kemudian pengiriman dan kemudian kepada klien. Itu adalah sistem dan sistem yang harus dibangun dari awal sekali kita membangun usaha gitu. Lalu dari Krealogi sendiri dalam waktu cukup singkat juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional. Dan kami juga mewakili Indonesia tahun lalu di She Loves Tech. Ini kompetisi teknologi dan perempuan terbesar di dunia, diikuti lebih dari 30 negara dan kita juara 12 global. Dan ini beberapa mitra kami dalam pengembangan rantai pasok kria di Indonesia. Dan salah satu yang kami cukup banggakan di Labuan Bajo, kami bermitra dengan Sustur untuk bisa memastikan teman-teman UMKM lokal di sekitar Labuan Bajo, di kabupaten-kabupaten sekitar Manggarai Barat, bisa mengirimkan produk-produk kria untuk hotel amenity, souvenir, kafe, dan seterusnya. Dan menggunakan pengalaman dari Duanyam itu sendiri. Ya, ini kurang lebih konsep kerjasama yang sedang saat ini kita kembangkan untuk di Labuan Bajo, dan harapannya dengan Krealogi, teman-teman UMKM bisa mengirimkan tepat waktu, teman-teman di hotel, mereka nggak kemudian mencari vendor-vendor dari luar, karena UMKM di lokal
nggak angkat telepon atau tidak bisa memanage produksi dengan baik, tidak bisa mengirimkan tepat waktu dan seterusnya. Jadi harapannya skema ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian industri pariwisata bisa memberikan kontribusi ekonomi yang baik juga bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif terutama di wilayah Flores. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana, luar biasa presentasinya. Kita tadi dari pemaparannya mempelajari ya bahwa ternyata ada gap di supply chain, permintaannya besar, dan jumlah UMKM krianya juga sebenarnya cukup besar ya. Tapi tantangannya adalah dari sisi produksi, logistik juga tadi ada keuangannya juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi nih, supaya bisa membantu memberdayakan sektor ekonomi kreatif di Labuan Bajo Flores seperti yang sudah dilakukan oleh Duanyam. Luar biasa Mbak Hana.